Halo teman-teman FMIPA, selamat datang di Podcast Cuan. Podcast curhatan aspirasi anak keuangan. Nah, kali ini aku sedang bersama Bang Samuel dari Cigem Kreatif untuk bahas tentang entrepreneur for future. Apa kabar nih, Bang? Ya, luar biasa kabarnya. Oke, jadi aku di sini pengen ngobrol-ngobrol tentang entrepreneur nih, Bang. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya Bang Samuel ini punya usaha konveksi gitu ya, Bang? Ya, benar. Nah, namanya itu Cigem Kreatif. Nah, aku pengen tahu nih cerita awalnya gimana Abang ngerintis usaha tersebut. Oke, jadi ceritanya tuh sebenarnya agak panjang. Jadi aku awalnya itu kuliah masuk ke Prasmul itu karena kuliah di sana agak mahal biayanya ya. Jadi aku dari awal emang ngomong sama orang tua kalau nggak usah kasih aku uang jajan. Jadi aku dari awal dari semester 1 pertama kali jadi maba sampai tahun ketiga kuliah. Itu aku kuliah sambil kerja part time gitu. Tapi sering berjalan waktu, jadi aku kuliah pagi sampai sore, sore sampai jam 10 gitu, aku part time kerja. Terus pulang jam 10 aku baru kerjain tugas kelompok. Habis itu kayak gitu setiap hari. Tapi one day aku nemu jadwal kerja itu tabrakan sama jadwal kuliah. Akhirnya aku mutusin untuk berhenti kerja. Terus aku mikir gimana cara aku bisa tetap gain money, tetap dapat uang jajan, tapi nggak tabrakan sama jam kuliah. Akhirnya aku mutusin untuk buka bisnis. Dan waktu itu dosenku ngajarin kalau kamu pernah dengar SWOT analysis, Iya. itu SWOT analysis. Jadi SWOT analysis itu kan dipakai untuk menganalisis sebuah perusahaan. Tapi waktu itu dosenku ngajarin untuk menganalisis diri sendiri. Kebetulan waktu itu aku menganalisis SWOT-ku sendiri dan hasilnya adalah uh, aku tinggal di daerah Cipadu yang banyak konveksi waktu itu. Jadi ada resource di sana, strength-nya itu. Terus seiring menjadi waktu tiba-tiba baru kepikiran mau usaha konveksi, tiba-tiba temanku, anak SMA aku itu ngechat, Sam, aku lagi kuliah di UMN nih, aku mau bikin kaos, kamu tahu nggak bikin di mana? Iya, tahu kok, aku bisa bikin. Oh gitu, berapa harganya? Terus cari tuh di Google, harga kaos sablon. Terus copy paste segini. Jadi aku ambil 10 konveksi, aku ambil average-nya, aku kasih harga segini. Harga 30S pakai sablon plastisol, harga 30S pakai sablon rubber segini harganya. Oh gitu. Emangnya bedanya rubber sama plastisol apa? Aku juga nggak tahu. Terus aku cari lagi nih, sablon, plastisol sama rubber. Aku copy, aku paste. Ini sablonnya. Oh, oke oke oke. Terus apa namanya? Harganya segitu, oke. Oke, ya udah nih. Aku pesan 50 piece. Oke, jadinya berapa lama? Jadinya kamu butuhnya buat kapan? 3 minggu lagi. Oke, sini. Aku minta DP 50%. Dia DP. Aku tanya 3 minggu. Oke, 3 minggu. Ya udah tuh 3 minggu. Aku prepare. Seminggu cari kaos, seminggu lagi cari tempat sablon, berangkat. Itu orderan pertama. Menarik banget nih teman-teman. Ternyata gak sengaja ya awalnya kalau bisa Ya, dibilang benar. kayak gitu. Nah, Ya. tapi berarti modal awalnya itu dari DP 50% yang dikasih dari teman Bang Samuel. Iya, benar. Aku nih menganut apa namanya prinsip bisnis itu nggak harus pakai modal. Bisnis itu nggak harus pakai modal. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau nanya sama aku, Kak, gimana sih caranya buka bisnis? Modalnya gimana? Harus apa? Harus apa? Aku kasih tahu kalau ngomongin aku mau punya ide bisnis ini tapi nggak punya modal. Aku kasih tahu the biggest problem in making business itu bukan modal. Karena aku selalu bikin bisnis modalnya nol. Kalau kamu punya bisnis ide bisnis yang bisa solving eh, masalah dari masyarakat atau misalkan emang itu ada demand-nya, kamu bisa jual itu ke investor. Kamu bisa jual itu ke investor. Yang penting kamu idenya bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat dan ada demand-nya banyak. Kayak gitu. Nah, kalau boleh lanjut lagi, tadi akhirnya eh, aku awalnya bisnis itu untuk menuin uang jajanku sendiri. Jadi aku benar-benar mulai dari nol banget. Aku menggaji diriku sendiri itu dari 300.000 per bulan, dari 600.000 per bulan, dari 800.000 per bulan, terus naik ke 1 juta. Terus aku waktu itu kebetulan sambil jalan aku sadar kalau
variabel dari bisnis ini terlalu banyak. Akhirnya aku mutusin untuk cari partner. Jadi mau nggak mau berarti keuntungan bagi dua kan. Nah, waktu itu aku kebetulan sebelumnya udah berapa kali buka bisnis dan udah ada pengalaman gagal juga. Aku menemukan sebuah pola kalau nyari partner in business itu nggak bisa berdasarkan kayak gue mau bisnis, lo mau bisnis juga, ayo bisnis bareng yuk. Itu big no. Jadi caranya cari partner itu kamu harus analisis dulu kelebihan kekurangan kamu apa, terus kamu cari tahu orang yang bisa ngelengkapin kekurangan kamu. Jadi kayak cari pasangan gak? Yes, bener banget. Bener loh. Itu bener loh. Jadi waktu itu aku nganalisis diriku ada beberapa kekurangan. Terus salah satunya itu ada di teman aku yang kebetulan dia ini teman dari TK, bukan teman dekat. Dia teman dari TK, kebetulan lagi nge-gym bareng waktu itu. Dia anak teknik mesin untar. Jadi aku backgroundnya bisnis, dia backgroundnya teknik mesin. Karena waktu itu salah satu kekuranganku adalah disiplin sama konsisten. Kebetulan dia menunjukkan itu. Lalu aku ajakin, ayo bisnis bareng gue punya visi begini, cara eksekusinya gini. Ayo mau nggak? Mau dia. Akhirnya kita jalan, seiring berjalannya waktu, untuk pembagian hasilnya seperti apa, terus menggaji diri sendiri berapa, aku tanya sama dia, bro, lu mau gaji berapa? Oh, gue kan masih tinggal di rumah, gue masih ada orang tua yang masak juga, kayak gue cuma butuh 1 juta. Oke, kita 1 juta aja per bulan, sisanya kita tabung ya. Jadi waktu itu ketika aku menggaji diriku di 1,2, 1 juta per bulan, tabunganku di bank ada 30 juta. Gitu. Jadi bikin bisnis itu bukan kayak, oke, kita untung 10 juta, 5 juta buat gue, 5 juta buat lo. Nggak bisa kayak gitu. Sampai sekarang pun aku masih pakai sistem menggaji diri sendiri. Gitu. Oke, tapi berarti dari cerita yang tadi Bang Samuel sampaikan, gimana sih caranya biar kita tuh bisa ngelola keuangan dari suatu usaha biar usaha itu berkembang tuh Bang? Oke, good question. Itu kalau cara ngelola keuangan ya, sebenarnya semua perusahaan punya caranya masing-masing dan juga kebutuhannya masing-masing. Kebetulan kalau di tempatku, aku yang ngatur keuangannya, aku sebagai CEO di perusahaan ini, aku yang ngatur keuangannya. Jadi aku nyetingnya itu kira-kira karyawanku ini butuh pendapatannya berapa, tim direksi butuh pendapatannya berapa, habis itu sisanya aku tabung. Tabungannya buat apa? Tabungan itu fungsinya ketika nanti tiba-tiba perlu renovasi, tiba-tiba dapat forecasting, nanti akan masuk order 10.000 piece, butuh mesin banyak, berarti aku udah bisa beli mesin dari situ. Kayak gitu. Terus habis itu nanti tiba-tiba, oke nih, kelihatannya butuh angkat mesin bordir, kita udah punya tabungan. Habis itu kalau misalkan nanti tiba-tiba ada force major, tiba-tiba kayak kemarin, aku ada salah satu project yang rugi 60 juta, aku ganti 60 juta. Ya gitu. Jadi ketika kita punya cadangan keuangan yang aman, apapun yang terjadi di dalam bisnis itu kita jadi siap untuk menghadapinnya. Oke, berarti kalau misalnya singkatnya nge-build sustainability untuk keuangannya gimana nih Bang? Oke, sebenarnya sih untuk nge-build sustainability untuk keuangan itu bukan nomor 1 di bisnis kalau menurut aku. Yang penting dalam sebuah bisnis adalah pastiin dulu bisnisnya ini ada marketnya atau enggak. Marketnya ada atau enggak. Habis itu pastiin juga flow bisnisnya itu aman atau enggak. Jadi dari awal sampai akhir consumer journey-nya itu enggak. Kita kurangin pain points supaya customer tidak kecewa. Kalau customer nggak kecewa dia bakal pesan lagi. Begitu kayak dulu kan FMIPA dipegang sama Satrio. Habis itu dilanjutin sama FMIPA yang biasanya open tender, ini malah aku yang di-pitching waktu itu. Iya, itu aku kaget banget. Aku ngeliat kayak, oke, berarti FMIPA puas gitu loh dengan kita, makanya yang biasa tender bahkan ini malah langsung di-approach gitu. Berarti kan udah bagus kayak gini. Aku puji timku segala macem. Udah pokoknya kita kasih yang terbaik, kita kasih best service. Kalau misalkan ada yang salah dari kita tanggung. Kamu tahu kaosnya FTUI? Iya, tahu. Itu harganya under 40. Oke, murah banget ya. Aku ambil untung tipis banget. Waktu itu kita ada kerugian 15 juta gara-gara salah spek. Aku ganti. Jadi bikin bisnis ini aku benar-benar belajar gimana cara tanggung jawab.
Tanggung jawab sama customer, tanggung jawab sama waktu yang kita tentukan, tanggung jawab misalkan pun rugi, ya udah ganti aja. Tuhan bakal udah siapin yang lain lagi. Soalnya kalau kamu salah, kamu nggak tanggung jawab, kamu berdalih dari ini untungnya cuma dikit, ya susah gitu. Tapi kalau misalkan customer nggak peduli kita dealnya cuman, walaupun lu untungnya cuma 1.000 2.000 perak, nggak peduli, lu deal dengan harga itu gitu loh. No issue lu ngomong untungnya dikit, lu nggak mau ganti, no issue. Jadi waktu itu aku ganti, jadi proyek itu rugi, kita ganti. Tapi setelah itu aku ngomong sama teman-temanku, udah nggak apa-apa, nanti uangnya dari tempat yang lain. Dan itu beneran kejadian. Aku tahun lalu membukukan kerugian itu angkanya 1 tahun 60 juta. 1 tahun bisnisku berjalan, kerugian yang aku catat ada 60 juta. Angkanya gede atau kecil? Lumayan. Iya. Tapi dengan angka segitu, aku dalam 1 tahun nambah karyawan 2 kali lipat jumlahnya. Iya, wah. Nambah aset 2 kali lipat jumlahnya. Benar-benar. Oke, mungkin aku kalau bisa nyimpulin juga, kalau tadi yang pertama itu tips bisnis dari Bang Samuel yaitu adalah mementingkan market dan juga kita harus memandang demand-nya tuh ada atau enggak. Nah, terus aku sekarang mau nanya nih, jadinya skill apa aja sih yang dibutuhin untuk jadi entrepreneur untuk masa depan? Buat teman-teman FMIPA. Oke, good question. Tips untuk jadi entrepreneur. 1, punya motivasi yang kuat. Itu paling penting. Kalau kalian mau bikin bisnis tapi kalian nggak punya motivasi, itu selamanya cuma jadi omongan di mulut doang. Soalnya aku punya teman banyak yang kayak gitu. Gue mau bisnis. Itu udah omongan 3 tahun berturut-turut, setiap kali ketemu ngomong gue mau bisnis. Tapi nggak kejadian. Akhirnya dia nyamperin aku ngomong, tolong kritisin gue kesalahan gue di mana. Aku ngeliat latar belakang mereka semua orang yang mampu semua dan lagi pada menjenjang pendidikan yang bagus. Mereka nggak butuh bisnis, mereka butuh membuktikan kalau apa yang mereka lagi raih, apa yang mereka lagi jalani ini itu bermanfaat dan itu bukan di bisnis jalannya. Itu. Jadi ketika aku di bisnis dan aku punya motivasi yang kuat, apapun caranya itu bakal kejadian. Motivasi paling penting. Yang kedua, tanggung jawab apapun yang terjadi. Concern utama bikin bisnis itu bukan how to make a lot of money, tapi gimana caranya menjalani semua tantangan, rugi untung. Ketika untung kita nggak ngerasa besar kepala, ketika rugi kita nggak jatuh. Itu karena waktu aku masih kecil banget, rugi 600.000 rugi 1 juta padahal untungnya cuma 600.000. Aku mau nangis waktu itu. Tapi karena aku berdoa waktu itu, temanku bilang udah jalan lagi aja. Akhirnya rugi sejuta-juta yang berikutnya itu kayak udah biasa aja gitu. Yang penting kita tanggung jawab, customer nggak pergi. Tapi setiap kali kita tanggung jawab ini, ternyata kok Tuhan kasih order yang lebih besar lagi. Ya gitu. Terus tadi pertama tadi punya motivasi, kedua tanggung jawab. Yang ketiga nih penting juga nih, risk taker. Jadi harus berani ambil resiko. Di bisnis itu penuh ketidakpastian. Bisa untung, bisa rugi. Terus habis itu ada karyawan maling. Iya, ada karyawan maling. Ada karyawan yang ribut sama temennya. Aku umur berapa? Kamu nggak tahu umur berapa? 26-an. Aku 24 tahun. Oke. Aku megang ini aku megang konveksi yang udah banyak karyawan ini udah 2 tahun lalu. Berarti umurku waktu itu masih 22 tahun. Karyawanku ada yang udah punya cucu. Kebayang nggak gimana kalau misalnya dia kerja yang ABS, aku harus negur dia, harus ngomong apa? Ya. Gitu. Gimana caranya? Tadi ada preman, ada ormas datang minta uang. Gimana caranya kita bisa ngadepinnya? Terus habis itu ribut dalam satu tim, beda pendapat. Gimana caranya kita bisa mendengarkan dan mau mengalah dan mau mencari jalan tengahnya. Harus mau menerima masukan. Itu tadi kan risk taker. Yang berikutnya tadi mental sih. Mental untuk maju, bukan untuk menang sendiri. Kamu percaya nggak? Aku walaupun CEO, aku bukan orang yang pendapatnya paling besar di konveksi. Percaya. Aku beneran ngelakuin itu.
Jadi di dalam konveksiku ada yang pendapatannya lebih besar daripada aku, lebih dari 1 orang. Pangkatnya di bawah aku. Gitu. Itu sih mungkin tips dari aku. Oke, jadi yang pertama ada motivasi, terus tanggung jawab, terus risk taker, dan juga harus siapin mental yang kuat nih teman-teman. Oke, untuk penutup nih Kak, mungkin boleh kasih satu pesan closing message gitu nih buat teman-teman FMIPA. Oke, buat teman-teman FMIPA, apapun cita-cita kalian, mau jadi pebisnis, mau jadi profesional, mau jadi apapun itu, Tuhan tuh menciptakan kita, Tuhan tuh maha adil, nyiptain kita punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi apapun cita-cita kalian, kita tuh saling membutuhkan. Kalau semua jadi entrepreneur, gak ada yang bisa ngelengkapin timnya si entrepreneur itu. Jadi kita semua saling membutuhkan, ada yang bisa sosmed, ada yang jago hitung-hitungan, ada yang jago ngomong, ada yang punya fisik yang kuat, kita punya kelebihannya masing-masing dan kita tuh saling membutuhkan. Jadi apapun yang kalian lakuin, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, semuanya punya jalannya masing-masing dan semuanya hebat. Gitu teman-teman. Oke, keren banget nih tadi closing statementnya dari Bang Samuel dari Cigem Kreatif. Oke, mungkin untuk episode kali ini podcast cuan hanya akan berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak untuk Bang Samuel yang udah mau sharing-sharing sama teman-teman FMIPA untuk episode podcast cuan Entrepreneur for Future. Sampai jumpa di episode selanjutnya podcast cuan. Bye-bye.